Bab 3165. Pikiran semua orang. Pemuda gemuk itu segera mengangguk, piringan di tangannya bergetar, dan kemudian cahaya muncul, dan dia menunjukkan arah lagi. Yason Chang segera menembak, dan 7 gunung iblis menutupi langit dan matahari. Kali ini, Eric Kin dibombardir oleh gunung ajaib lagi, mengungkapkan lokasinya. Saat dia menoleh, Eric Kin mengunci pemuda gemuk itu dan sedikit menyipitkan matanya. Itu anak muda yang gendut itu. Aku tidak tahu apa cakram aneh di tangannya, tapi itu pasti bukan karena nafas atau rahasia langit. Kali ini, Eric Kin memberikan perhatian khusus pada token giok tinta di laut kesadarannya, dan menggunakan teknik penyembunyian untuk mengubah auranya. Akibatnya, pemuda itu menemukan posisinya lagi tanpa ragu-ragu. Karena bukan 2 cara ini, hanya ada 1 cara yang tersisa. Bersenandung. Jubah lengan Eric Kin tiba-tiba membengkak, dan Sky Eater kecil terbang keluar dari lengan bajunya berbondong-bondong. Seperti awan hitam, Sky Eater, di bawah pengaturan Eric Kin, mulai dengan panik menggigit segala sesuatu di kekosongan di sekitarnya. Setelah menghilangkan 2 kemungkinan tersebut, hanya ada cara untuk bersembunyi dan menyelidiki diri sendiri seperti lebah jiwa hijau. Benda ini, aku tidak menemukannya sendiri, itu menunjukkan bahwa cara menyembunyikan jejak sangat bagus. Tapi selama ia memiliki tubuh, ia tidak bisa lepas dari serangan Sky Eater. Sky Eater menyebar dengan padat, dan kemudian seperti badai, mereka dengan panik mengelilingi Eric Kin. Ketika berhadapan dengan lelaki tua berambut abu-abu sebelumnya, Sky Eater Eric Kin meninggal hampir 500.000, tetapi setelah 20 hari berkultivasi, Sky Eater dengan kemampuan reproduksi yang kuat, kembali mencapai tingkat hampir 1 juta kepala. Segera, teriakan terdengar, dan hanya 10 meter dari Eric Kin, lampu kuning tiba-tiba padam. Kecepatannya sangat cepat sehingga Eric Kin bahkan tidak bisa melihat benda apa ini. Tidak, ulat roh milikku dibunuh olehnya. Wajah pria gendut itu menjadi pucat, jelas karena kematian ulat roh itu, dia juga diserang. Tidak apa-apa, dia tidak bisa melarikan diri. Mata Yason Chang menjadi dingin. Sementara Eric Kin sedang menyebarkan Sky Eater, Yason Chang dan yang lainnya telah mengejar Eric Kin dan berencana untuk mengepung Eric Kin. Di ruang memurnikan obat, semua orang menunggu dengan gugup. Faktanya, kecuali Eric Kin, semua orang di kapal bintang menunggu di sini saat ini. Sebelum Eric Kin menghilang dan semua orang menghilang, itu juga karena Eric Kin membawa mereka semua ke ruang memurnikan obat. Ini adalah satu-satunya cara untuk membuat semua orang tampak menghilang setelah teknik menyelinap. Tidak tahu apa yang sedang terjadi di luar. Teman seiman Kin sendirian, aku khawatir dia tidak akan bisa melarikan diri. Para kultivator berada di ruang memurnikan obat. Mereka tidak bisa melihat pemandangan luar, dan mereka tidak tahu apa yang sedang dilakukan Eric Kin sekarang. Mereka semua gugup dan khawatir tentang Eric Kin. Awalnya, ruang memurnikan obat dapat merasakan perubahan dunia luar melalui kerohanian. Namun, karena memurnikan obat memiliki laju aliran spasial dan temporal yang berbeda, ini adalah salah satu rahasia terbesar Eric Kin, jadi Eric Kin sangat berhati-hati, melindungi dunia luar dan memotong kemungkinan ruang memurnikan obat. Ketika semua orang kelelahan karena berkelahi, bahkan beberapa orang terluka, selain duduk bersila untuk berkultivasi, semua orang berbicara satu sama lain melalui transmisi suara. Selain itu, dunia luar tidak dapat dilihat, dan dalam waktu singkat, perbedaan laju aliran tidak akan terlihat. Tentu saja, tempat terbaik sebenarnya adalah permata yang ditinggalkan Joker Bai. Tapi hal ini diselidiki oleh Eric Kin, dan itu cukup langka, dan mungkin berbau Joker Bai, sehingga tidak simen ruang memurnikan obat. Namun,
Meskipun ruang memurnikan obat dianggap sebagai ruang biasa, semua orang sedikit terkejut saat pertama kali masuk. Lagi pula, ruang memurnikan obat tidak terhubung dengan dunia luar, dan setara dengan ruang wilayah asing. Dan harta karun yang membuka ruang tersendiri ini bisa mencapai tingkat barang dewa kelas 4, atau bahkan kelas 5. Jangan buang waktu untuk menebak-nebak, kita harus cepat memulihkan kekuatan kita, dan kita pasti harus bertarung sebentar lagi. Erikin mempertaruhkan nyawanya sendiri dan memberi kita kesempatan untuk beristirahat, kata Johanni. Tepat sekali. Semua orang mengangguk, mengangkat kepala mereka dan menelan sejumlah besar pil mujarab, dengan cepat melarutkan kekuatan obat. Dan untuk pelatihan obat, yang bertanggung jawab atas perawatan medis, juga menyembuhkan beberapa kultivator yang terluka parah saat ini. Memikirkan dunia luar, sebagian besar orang seperti Yason Chang masih bertarung dengan Erikin, tetapi mereka memiliki waktu yang langka untuk beristirahat dan memulihkan diri. Momen semacam ini terlalu berharga. Jika Reinopu dan Yono yang tidak bergabung dalam pertempuran, kita tidak perlu melarikan diri sama sekali. Kultivator si botak menggertakkan giginya. Teman seiman Ni, teman seiman Sun, semuanya. Pada saat ini, Tuan Chen yang terluka parah tiba-tiba bangkit. Tubuhku yang terluka parah tidak berguna. Ketika situasinya kritis, aku akan meledakkan jiwaku, jadi mari kita tunda untuk beberapa waktu. Suara Tuan Chen lemah, tapi ada ketegasan di matanya. Ya, ada kami berdua. Jika kamu melarikan diri, aku harap kamu bisa membalaskan dendam kami, dan keluargaku, aku harap kamu bisa menjaga satu atau dua. Selain Tuan Chen, dua kultivator yang juga terluka parah juga tertawa terbahak-bahak. Kebencian antara kedua belah pihak membuat Yason Chang tidak mungkin membiarkan salah satu dari mereka pergi. Lebih baik memberi orang lain kesempatan energi kehidupan daripada mati sia-sia. Hati semua orang bergetar. Tanpa diduga, Tuan Chen dan yang lainnya telah mengangkat keinginan mereka untuk mati. Cih, kami tidak akan mati, kalian semua berbaring di sini dengan jujur, kata Johanni dengan marah. Ya, pertempuran ini belum berakhir. Ritsun menyentuh noda darah di sudut mulutnya dan berbicara dengan dingin. Ketika kita semua melarikan diri, kita tidak akan membiarkan orang-orang ini pergi. Tak perlu dikatakan di pihak Yason Chang, pihak Reinopu juga akan membalas dendam dan kembali. Kalian harus menonton semua ini. Semua orang tidak merasakan apa-apa tentang kata-kata Johanni, tetapi setelah kata-kata Ritsun, ruang memurnikan obat menjadi sunyi senyap untuk sesaat. Termasuk Vinola Su dan Taois Bon, semua orang memandangnya. Kenapa kamu menatapku seperti itu? Apakah ada bunga di wajahku? Melihat mata aneh semua orang, Ritsun menyentuh wajahnya tanpa berkata-kata. Ritsun, aku merasa kepribadianmu telah berubah, kata Johanni sambil tersenyum. Ada apa denganku? Ritsun mengerutkan kening. Dengan karakter egoismu di masa lalu, kamu harus bersemangat untuk membiarkan Tuan Chen dan yang lainnya meledakkan diri dan mengulur waktu, kata Johanni. Ritsun tertegun sejenak, dan juga merasa ada sesuatu yang tidak beres, tetapi segera dia menerima begitu saja. Aku serakah dan egois, jadi jika mereka bunuh diri, mereka akan merasa rugi jika tidak melihat hari pembalasan. Hehe, benar, kita semua harus melihat hari pembalasan, dan tidak ada yang bisa mati. Kultivator berkepala botak itu menopang bahu Ritsun dan menepuknya sambil tersenyum. Semua orang berbicara, dan tiba-tiba merasakan kekuatan menjijikkan di ruang angkasa. Kita akan mulai, ayo pergi bersama. Merasakan bahwa Yason Chang dan yang lainnya mengejarnya, Erikin berpikir untuk bertindak, dan juga mengirim Ritsun dan yang lainnya keluar.
Tetapi pada saat semua orang muncul, Erikin membuat transmisi suara seperti kilat. Kalian lari menuju kapal bintang, dan serahkan masalah istana kepadaku. Teman seiman Qin, kami tidak takut pertempuran. Semua orang tercengang, lalu berseru. Bersambung.